Kadang-kadang kita pengen jalan-jalan, tapi nggak dibolehin sama orang tua. Pernah? Kadang-kadang kita cuma pengen jalan-jalan ke tempat yang seperti ini, sambil melihat angsa-angsa yang sedang mencari makan dari para pengunjung. Padahal kalian bisa pegang-pegang angsa, ya kan? Hai, pernah nggak kamu pengen jalan-jalan ke mall tapi nggak dibolehin sama orang tuamu? Gara-gara sudah ngabisin duit katanya. Pernah nggak kalian pengen beli mainan yang kayak gini, tapi nggak dibolehin sama mama? Dimanapun Anda berada, di kamar, di kantor, di mall, atau di jalan. Halo, ketemu lagi dengan saya Berda. Hari ini kita belajar kenapa kok kita harus punya tabungan sendiri. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian pengen ini itu tapi harus tergantung sama orang tua atau orang lain, itu akan membuat kamu terbeban, merasa punya hutang budi dan membebani orang lain, dan sometimes orang itu juga nggak ikhlas ngasihnya. Ya, mungkin memang benar-benar mereka ikhlas, tapi semua itu terbatas dari kemampuan setiap orang. Dimana kamu sebenarnya nggak punya hak untuk meminta itu semua, karena harusnya kebahagiaanmu ya kamu yang tentukan, bukan orang lain yang menyediakan. Karena orang tuamu bukan dana cadanganmu, dan anakmu bukan investasimu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen senang-senang, harusnya kalian menyiapkan uang itu sendiri buat kalian untuk mendapatkan mimpi yang kalian mau. Termasuk salah satunya adalah kalian sometimes pengen punya pekerjaan yang baru, atau pengen punya barang yang baru, atau pengen punya destinasi yang baru. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pergi ke tempat-tempat yang kalian pingin, atau ingin punya barang-barang yang baru, jadi ada jasa dan barang itu semuanya kalian yang bisa tanggung sendiri tanpa harus membebani orang tua kalian. Kenapa kalian harus menabung? Yang pertama, kemandirian finansial. Dimana orang tua ketika anaknya sudah semakin dewasa, mereka ingin dan berharap kalau anaknya itu sudah bisa mandiri, terus bisa membiayai dirinya sendiri, lalu bisa membayar makanannya sendiri ketika, mohon maaf, jika mereka sudah tiada. Jadi mereka ingin nggak ada rasa khawatir lagi kalau anakku ini kalau tak tinggal gimana ya? Kalau tak tinggal nanti anakku bisa hidup apa enggak ya? Nah, orang tua itu sometimes khawatir dengan hal itu. Maka dari itu ketika kalian sudah beranjak dewasa, kalian mulai punya pekerjaan, orang tua mulai merasa tenang. Karena ketika mereka sudah bisa memastikan bahwa anaknya bisa hidup mandiri, bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan bisa membiayai orang lain, maka mereka bisa dengan leluasa untuk melepas kalian. Jadi mereka tidak akan mengatur-ngatur kalian seperti kalian masih anak-anak. Dan seringkali orang tua yang memang sudah merasa anaknya sanggup, tapi ada juga yang anaknya masih kurang kuat akarnya untuk secara finansial. Maka kadang-kadang orang tua itu membantu secara finansial, jadi masih ngasih uang sedikit-sedikit untuk membantu menunjang pekerjaan anak ini supaya dia tetap bisa bertahan. Dan hal yang terbaik jadi orang dewasa adalah kalian punya hak untuk memilih sendiri apa yang kalian mau. Entah kesenanganmu jalan-jalan cuma di taman, atau hanya mengendarai mobil seperti ini. Kadang kalian juga pengen punya baju yang kalian pilih sendiri, bukan pilihan orang tua kalian. Dan untuk mencapai itu semua, kamu butuh menabung. Jadi semakin sedikit kita menabung dan semakin banyak hutang yang kita peroleh, semakin sedikit juga kemandirian yang kita miliki. Jadi supaya kita bisa bebas secara finansial, maka kuncinya adalah menabung. Yang kedua, dana darurat. Nggak bisa dihindari dalam hidup ini, semuanya pasti ada namanya masalah. Entah mungkin orang tua sakit, atau kita yang sakit, dan mewajibkan kita datang ke rumah sakit yang harganya mahal, atau kita harus terbang keluar pulau, atau harus pergi ke luar negeri bahkan, dan itu tidak bisa kita hindari. Nah, dengan memiliki tabungan sendiri, masalah keuangan ini jadi hal yang terakhir untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena semakin banyak uang yang kita punya, kita nggak mikirin kita harus pergi ke sini, nanti biayanya berapa, obatnya nanti harganya berapa. Karena yang biasanya ditakutkan sama orang dewasa itu uangnya, bukan jarum suntiknya. Kalau anak-anak itu kan takut jarum suntiknya. Nah, kalau orang tua itu takut bilnya. Belum lagi kalau ada KPK dan FPB ketika semua masalah itu datang dalam waktu bersamaan. Misalnya, orang tua sakit, kitanya juga sakit, mobil perlu dibayar pajaknya, setelah itu banyak gembos, dan waktu ganti aki, pas kita kebutuhan untuk bisnis juga lagi mendesak, terus dikeluarkan dari pekerjaan, atau bahkan rumah kebakaran, atau perlu renovasi, dan lain sebagainya. Nah, saya nggak berharap itu terjadi dalam hidup Anda, tapi sometimes dalam kehidupan ini pasti ada kejadian seperti itu, di mana semuanya masuk dalam waktu yang bersamaan. Kalau itu sampai terjadi, gaji kalian tidak mencukupi, misalnya gajinya UMK 5 juta,
lalu masalahnya datang bertubi-tubi dengan jumlah total masalah ini 10 juta, maka kalian harus berhutang 5 juta terhadap orang lain, dan itu akan membebani orang lain lagi gara-gara kalian tidak punya tabungan. Yang ketiga, kebebasan untuk menggapai impian. Seringkali orang melakukan pekerjaan yang tidak mereka sukai untuk mendapatkan uang, dan uang ini dipakai untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai. Dan seringkali kita pingin keluar dari suatu pekerjaan dan membuat pekerjaan baru atau menciptakan lapangan kerja, tapi nggak punya modal. Sebenarnya kalian itu punya modalnya, tapi kalian nggak pernah mau mencicil sendiri. Karena buat kalian kalau misalnya ditagih sama bank itu adalah sebuah kewajiban, tapi kalau ditagih sama diri sendiri itu bukan kewajiban yang harus dituruti. Caranya adalah kalian harus berpikir bahwa diri Anda adalah bank Anda sendiri, diri Anda adalah asuransi Anda sendiri. Jadi ketika Anda butuh uang, ya kalian tabung sendiri pelan-pelan satu-satu sampai akhirnya impian Anda ini harganya berapa sih? Misalnya kalian ingin punya kios yang harganya 15 juta di tahun 2020 atau 2021, maka kalian harus menabung secara rutin sampai nominal 15 juta itu tercapai. Dengan kata lain, ketika kalian memiliki uang yang cukup untuk menggapai mimpi Anda sendiri, maka sangat mudah untuk Anda melepaskan pekerjaan lama untuk mendapatkan pekerjaan yang baru yang sudah kalian ciptakan. Wow, misalnya ya, kalian pengen umroh, kalian pengen menyekolahkan anak, kalian pengen bisa pergi ke luar negeri, pengen jalan-jalan sama pacar, pengen beli mobil baru, terus pengen banyak hal. Perlu disadari bahwa mimpi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mimpinya dikategorikan sebagai mimpi yang besar, ada juga mimpi yang kecil. Dan itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Ada yang bermimpi ingin memiliki usahanya sendiri dan keluar dari pekerjaan lamanya yang membosankan. Ada juga yang sudah mempunyai penghasilan yang besar dan ingin mengganti dengan barang-barang lebih mewah dari yang sebelumnya yang dia miliki. Atau bermimpi untuk bisa jalan-jalan dengan banyak teman atau sendirian mungkin. Atau punya mimpi hanya untuk berjalan-jalan karena punya banyak waktu dan bisa pergi ke banyak jenis mall yang dia mau. Seperti aku sekarang mau pindah ke mall lain. Tabungan jangka panjang. Nah ini yang biasanya sering terjadi, di mana orang tua pengen punya anak cepet-cepet supaya kalau tua ada yang ngerawat, supaya kalau misalnya nanti sudah tua nggak punya tenaga ada yang nganterin jalan-jalan, supaya kalau nanti aku sakit sudah nggak punya pekerjaan lagi, aku sudah pensiun, maka anakku bisa merawat aku. Hoi, anakmu bukan investasi ya. Jadi siapin buat semuanya untuk dirimu sendiri. Anak juga gitu, nggak kalah. Gampang lah kita kebut-kebutan, nanti nabrak juga nggak masalah. Wong orang tuaku kaya. Hidup sembarangan aja, minum-minuman, mabuk-mabukan. Kalau aku sakit toh orang tuaku kaya. Hei, orang tuamu bukan dana daruratmu. Kalau kamu punya masalah, selesaikan sendiri. Jangan membebani orang tuamu. Orang tuamu punya beban sendiri, dan anakmu juga punya beban sendiri. Jadi orang tua dan anak-anak, tolong jangan membebani satu sama lain. Tanggung beban hidupmu sendiri. Tuhan sudah naruh beban hidup buat setiap orang, dan diberikan kekuatan supaya bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi memang nabung itu penting, karena itu bisa memberikan kita keamanan secara finansial, dimana ketika kita sudah tidak punya tenaga lagi, bahkan kita dikeluarkan dari pekerjaan, kita sudah menyiapkan cadangan uang ini selama berapa tahun untuk mengantisipasi kejadian itu terjadi dalam hidup kita. Yang kelima, kita bisa bersedekah lebih banyak. Ketika kita sudah terjamin dalam secara finansial, kita tidak bingung dengan pekerjaan, kita sudah mendapatkan mimpi, kita bisa membeli apapun yang kita mau. Kalau makan juga nggak mikirin, ini harganya berapa, kita pokoknya ngeliatnya, oh aku mau makan yang ini. Itu artinya kalian sudah bisa memenuhi kebutuhan kalian sendiri, sampai kalian akhirnya sudah bisa lebih fokus untuk bisa membantu orang lain. Karena kalian sudah nggak mikirin, oh gimana caranya aku bisa ngasih ke orang, lawang aku makan sendiri aja nggak cukup. Mana aku caranya bisa ngasih ke orang, lawang biaya untuk susu dan anakku aja masih belum beres. Gimana caranya aku bisa bantu orang, uang aku aja ngasih ngutang. Jadi kalau kalian masih mikirin diri sendiri, kalian akan susah untuk fokus bisa mikirin orang lain. Kalau kalian sudah mulai punya finansial yang cukup untuk membiayai diri sendiri, maka untuk mikirin orang lain itu bukan hal yang sulit buat kalian. Kita memberi bukan karena kita kasihan atau apa, tapi karena kita memang benar-benar sudah pernah mengalami itu dan kita tahu apa yang mereka butuhkan.
Ya, saya tahu memang kalau memberi itu tidak harus uang. Sometimes kita bisa memberikan jasa atau memberikan waktu untuk mendengarkan dan sebagainya. Tapi hey, di mana kita mendengarkan melalui telepon atau secara langsung, naik mobil atau naik kendaraan itu juga butuh biaya, men. Telepon juga butuh pulsa yang membutuhkan uang. Waduh Pak, mimpi saya itu terlalu besar Pak. Saya itu pengennya punya rumah, saya bisa ingin memberangkatkan orang tua saya pergi naik haji. Saya pengen membawa anak istri saya ke suatu tempat yang paling indah di dunia. Ya, saya tahu. Semua orang punya mimpinya masing-masing. Terutama di masa-masa seperti ini. Mimpi itu seperti benar-benar mimpi, bukan sesuatu yang bisa direalisasikan. Kenapa? Karena banyak terjadi pemecatan, gaji malah dipotong, terus habis itu kebutuhan hidup semakin naik. Maka musuh dari menabung adalah waktu. Kenapa waktu? Aku kasih cerita aja deh. Dulu waktu tahun 90-an, 90 sampai 95 atau 97, aku pernah pergi sama mama pergi ke suatu supermarket yang besar di Surabaya, namanya Makro. Dan di saat itu mamaku lagi belanja bulanan, di mana rumah kami itu isinya 8 orang. Jadi butuh biaya yang cukup banyak. Dan mama karena dapat rezeki yang cukup, beli belanja bulanan sampai 4 troli. Terus aku iseng tanya, "Mah, belanja 4 troli ini kena berapa sih?" "Wah, mahal sekarang. Zaman dulu mama isi kayak gini, paling-paling cuman berapa puluh ribu aja sudah penuh. Wah, sekarang 1 juta baru dapat 4 troli. Mahal." Itu tahun 90-an. Sekarang 1 juta bisa buat beli apa tahun 2021? Beli shampoo 10 biji, dah selesai. Kemarin aku pergi ke suatu supermarket yang cukup murah di Surabaya, belanja 1 juta itu cuma dapat 1 troli. Ya penuh sih, tapi ya nggak seberapa dibandingin 4 troli. Tahun 90 harga emas itu 20.000. Jadi kalau 1 juta dijadikan ke emas, maka mama saya bisa membeli 50 gram emas. Bawa 50 gram emas ini dari tahun 90 ke tahun 2020, di mana harga emas 1 gramnya adalah 1 juta, maka mama saya setara membawa 50 juta untuk belanja. Dan saya percaya 50 juta itu terlalu banyak untuk membeli makanan sampai 4 troli penuh. Bahkan bisa 50 troli atau bayarin orang satu supermarket. Jadi sebenarnya harga barang itu nggak pernah naik, guys. Masalahnya itu mata uang kita ini, daya belinya yang menurun. Jadi seolah-olah harga barang itu naik. Tapi kapan waktu yang tepat untuk membeli emas? Nah, jawabannya adalah saat kamu punya uang. Kenapa? Karena walaupun harga emasnya murah, mungkin harganya cuma 950, karena waktu tahun 2020 harganya 1 juta, sekarang harganya 950. Terus kalian tetap tidak punya uang, ya buat apa? Jadi tidak bisa beli, walaupun harganya murah. Tapi kalau misalnya kalian punya uang, walaupun harga emasnya mahal, naik sampai 2 juta sekalipun, ya kalian tetap sanggup untuk membeli. Jadi kalau misalnya kalian punya uang, langsung potong buat beli emas. Tiap kali dapat uang, dapat gaji, dapat angpau, langsung buat beli emas. Setelah itu sisanya dihabiskan, ya. Karena orang paling pintar untuk ngabisin. Kalau buat ngabisin itu nggak perlu diajarin. Orang itu udah pintar ngabisin duit. Tapi kalau buat nabung, kudu pintar dulu, ngerti dulu masalah butuhnya apa enggak. Terus habis itu dikasih takut-takutin dulu. Oh, nanti bisa begini, bisa begitu, baru mau nabung. Tapi bang, saya itu kan gajinya kecil. Saya nggak bisa beli emas yang langsung 1 gram. Itu kan mahal, harganya 950. Gaji saya nggak cukup untuk beli itu. Kebutuhan hidup sehari-hari terlalu banyak. Nah, solusinya ada. Kalian bisa memulai membeli dengan emas yang ukuran paling kecil, yaitu 0,025. 0,025 itu harganya tahun 2021 ini, hari ini, itu harganya nggak sampai 50.000. Jadi kalau misalnya kalian suka minum kopi, harganya 30.000 atau 40.000, itu dikumpulin, itu bisa buat beli emas setiap hari. Ya, jadi kalian bisa beli setiap hari, dan pada akhir bulan kalian sudah bisa punya 1 gram. Dan itu akan mempermudah kamu untuk mendapatkan emas pertama kamu. Daripada kamu harus menabung uang, setelah itu harga emasnya naik dan uang itu nggak sanggup buat beli emas itu. Lebih baik setiap kali ada uang langsung belikan emas yang kecil, setelah itu dikumpulkan dan ditukar menjadi emas yang lebih besar. Dan emas yang lebih besar ini misalnya 1 keping. Jadi 0,025 dikumpulkan sampai 40 biji sampai akhirnya dapat 1 gram. 1 gramnya dikumpulkan dapat 5 biji, dapat 5 gram. 5 gram kumpulkan 2 biji dapat 10 gram dan seterusnya. Kalau kalian punya mimpi 100, jangan mikirin 0 sampai 100, tapi pikirkan
0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 ke 30, 30 dan seterusnya sampai akhirnya mencapai angka 100. Maka itu akan mempermudah kamu daripada kamu mikirin yang terlalu jauh dan merasa tidak sanggup untuk menggapai itu. Oke? Jadi seperti biasa, silahkan klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng supaya kalian bisa dapat update terbaru. Dan kalau ada yang kurang, mungkin ada saya yang salah bicara, mohon maaf. Dan silahkan tulis di kolom komentar kalau ingin ditambahin, kita diskusi di sana seperti biasa. Oke? And as always, thanks for watching. Perlu diingat, uang bukan segalanya, tapi hampir semuanya membutuhkan uang. Dan tanpa uang, hampir semuanya juga sia-sia. Memang uang tidak bisa memberi kamu kebahagiaan dan ketenangan dan lain sebagainya. Tapi uang bisa membuat kamu punya banyak waktu untuk jalan-jalan yang mungkin bisa membuat kamu lebih senang.